Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kelima kuliah biologi molekuler, kita akan membahas tentang perbaikan DNA. Apa sih itu perbaikan DNA? Jika DNA kita rusak dan itu tidak diperbaiki, tentu akan terjadi mutasi atau penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kerusakan DNA. Maka dari itu, sebelum terjadi mutasi atau kerusakan DNA itu akan diperbaiki, baik itu diperbaiki secara bertahap atau yang bisa masih diperbaiki, atau jika tidak bisa diperbaiki maka akan dibuang dan diganti dengan DNA yang lain. Oke, ini perbaikan DNA. DNA bukanlah suatu substansi yang lemah, tapi dilengkapi dengan mekanisme tertentu yang mampu menetralisasi gangguan-gangguan yang terjadi sehingga tidak membawa efek negatif. Mekanisme yang dimiliki DNA tersebut adalah mekanisme perbaikan DNA yang terjadi pada fase tertentu dalam siklus sel. Fase itu yaitu pada fase G1 gap 1 terdapat checkpoint, yaitu suatu tempat di mana susunan DNA akan dikoleksi dengan setertib-tertibnya. Pada Campbell ini nanti kalian kalau misalnya membaca tentang sel pasti akan ditemukan ini fase G1 yaitu checkpoint. Itu dimana sebelum ke fase berikutnya akan terjadi pengecekan apakah siklus akan dilakukan untuk tahap berikutnya atau tidak. Ya, ini untuk mengecek apakah ada DNA yang rusak. Nah, di sini apabila ada kesalahan, kita mempunyai dua pilihan. Yang pertama, kesalahan tersebut diperbaiki dengan mengaktifkan DNA repair. Kemudian apabila kesalahan yang sudah tidak mampu diatasi, sel kemudian memutuskan untuk mematikan daripada hidup membawa pengaruh buruk bagi lingkungan sekelilingnya, atau membuat mutasi yang menyebabkan misalnya kanker. Saat itulah keputusan untuk berapoptosis diambil. Sel dengan DNA normal akan meneruskan perjalanan untuk mendekati siklus yang tersisa, yaitu sintesis, memproduksi protein, kemudian G2, GAP2, dan mitosis. Mitosis ini tahapnya untuk perbanyakan sel. Nah, mekanisme perbaikan DNA ada 3. Ada base excision, nucleotide excision, kemudian mismatch repair. Nah, ini enzim-enzim yang berperan dalam tahapan mekanisme perbaikan DNA. Dari base excision ini enzimnya, kemudian nucleotide excision ini, kemudian mismatch repair ini enzim-enzim yang berperan. Nah, ini base excision, pemotongan basa DNA dapat dirusak melalui deaminasi atau acylation. Tempat kerusakan basa tersebut disebut dengan CCA basic atau CAP. Pada contohnya E. coli, enzim DNA glycolase dapat mengenal APC dan membuang basanya. Kemudian endonuklease membuang APC dan nukleotida sekitarnya. Kekosongan ini akan diisi dengan bantuan DNA polimerase 1 dan DNA ligase untuk menyambung kembali DNA. Nah, ini skema gambarnya dari DNA yang rusak. Kemudian DNA yang rusak itu dibuang. DNA ini enzim. Kemudian ada enzim AP endonuklease. Sebagiannya kemudian disambung kembali oleh DNA ligase dan diisi oleh DNA polimerase 1. Yang kedua, nukleotide excision, pemotongan nukleotida. Ada E. coli, protein UVRA, UVRB, dan UVFC berperan dalam membuang nukleotida dimer akibat UV lag.
Kemudian kekosongan akan diisi dengan bantuan enzim DNA polimerase 1 dan DNA ligase. Pada yeast protein UPR dikenal dengan nama RAD-X, pendidikan dari radiasi, seperti RAD3 dan lain-lain. Nah, ini contoh dari skema potongan basa. Ini dikenali isinya, kemudian adanya ini UPR, kemudian ini dibuang bagiannya, kemudian disambung lagi DNA ligase dan ini diisi oleh DNA polimerase 1. Kemudian perbaikan yang tidak berpasangan. Untuk membagi basa yang tidak berpasangan harus diketahui pasangan basa mana yang salah. Pada E. coli ini dapat diketahui oleh metilase yang disebut dengan dametilase, mana dapat memetilasi adenin yang terdapat pada urutan 5-GATT. Segera sesudah direplikasi DNA, template strand dimetilasi, tapi strand baru disintesa belum dimetilasi. Jadi antara template strand dan strand baru akan berbeda. Nah, ini mismatch, bahasan yang tidak cocok, kemudian oleh enzim helikase diputus, kemudian dibuang, kemudian diisi lagi dengan DNA polimerase 3 dan DNA ligase. Ini prosesnya dimulai dengan berikatannya protein pada pasangan basa yang tidak cocok, kemudian R mengkapkan H untuk bergabung pada urutan basa nitrogen GATC. H akan membelah strand yang tidak dimetilasi pada tempat GATC. Selanjutnya, segmen dari tempat pembelahan akan dibuang oleh enzim exonuklease dengan bantuan enzim helikase 2 dan ini protein SP. Bila pembelahannya pada bagian 3 dari kerusakan akan dipotong oleh enzim exonuklease 1 dan pada bagian 5 oleh enzim exonuklease 7 atau REF-E untuk mendegradasi single strand DNA. Kekosongannya kemudian akan dibantu oleh enzim DNA polimerase 3 dan DNA ligase. Jarak antara tempat GATC dengan kerusakan bisa mencapai 1000 pasang basa, sehingga perbaikan ini sangat mahal dan tidak efisien. Oke, ini penjelasan tentang perbaikan DNA. Jika ada yang ditanyakan, silakan. Jika tidak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.